Halo teman-teman, kembali lagi bersama Basari Review. Kali ini kita akan berbagi tips mengenai cara cek laptop second ya. Yang pertama, cek kondisi fisik cover atau laptop bawah, laptop kiri kanan, laptop belakang. Dalam laptop, cek pastikan body cover tidak ada dent, retak, patah, bocel, engsel aman, kokoh. Jikalau cuman lecet pemakaian wajar, namanya laptop second ya. Atas laptop, kemudian kiri kanan laptop, bisa dipastikan semuanya aman, tidak ada patah, retak, bocel, atau dent. Kemudian bawa laptop, tentunya masih segel pabrik, jadi belum pernah bongkaran laptopnya. Karet-karetnya, kaki laptop aman, semua. Kemudian buka dalam laptop, kemudian kita cek layar laptop dengan cara menyalakan laptop. Ya, ini layarnya kotor, jadi seharusnya harus dibersihin menggunakan kayu putih, bisa kayu putih sama tisu. Nah, kemudian yang kedua, cek layar dengan menyalakan laptop, kemudian buka aplikasi DeadPixel dan cek dengan warna-warna. Jika layar ada yang aneh, warna yang berbeda, maka layar tersebut ada minus. Contoh hanya minus white spot, titik putih, jamur, shadow. Kemungkinan karena layar lama nggak dinyalakan, atau layar shadow karena pemakaian sewaktu dimatikan laptop langsung ditutup, maka akan terjadi warna hitam flek. Biasanya terjadi pada laptop HP 14S. Kita transfer aplikasi DeadPixel-nya dengan menggunakan HDD eksternal. Sudah terbaca ya. Nah, ini jikalau sudah terbaca berarti konektor USB 4 yang ada di laptopnya berarti itu bagus. Nah, kemudian kita ganti wallpapernya menggunakan wallpaper yang warna putih. Jadi warnanya tuh terang, jadi kelihatan. Jikalau ada white spot, jikalau ada shadow, kelihatannya. Kita buka file yang ada aplikasi DeadPixel. Transfer data dari memori eksternal ke memori laptop ya. Nah, kita masukkan aplikasi di desktopnya. Ini baterai info view. Kemudian aplikasi DeadPixel-nya. Lalu kemudian masukkan aplikasi HD Sentinel. Kemudian kita masukkan keyboard test portable. Kemudian kita masukkan touchpad test ke desktop. Coba kita buka aplikasi DeadPixel ya. Nah, ini aplikasi DeadPixel, teman-teman. Kelihatan yang aplikasi yang di bagian ujung kiri DeadPixel. Mari kita buka. Nah, kita coba warna hitam. Jikalau ada minus, biasanya suka terlihat putih. Kita coba warna merah. Nah, ini kan laptopnya laptop mulus ya, nggak ada minus. Mulus like new, kayak baru, jadi nggak ada minus. Jadi layarnya bersih dengan warna merah. Terlihat jelas, nggak ada minus, nggak ada white spot, nggak ada shadow ya. Kita dengan warna biru. Coba dengan warna biru, nggak ada minus juga ya, nggak ada white spot, shadow, ya, nggak ada garis.
nggak ada bayangan, nggak ada cahaya yang biasanya ada di laptop Lenovo ThinkPad ya, suka ada cahaya di bawah jika warna hitam. Tapi ini semua bagus. Dengan warna hijau kita nggak lihat ada yang minus. Dengan warna putih ya ini yang paling penting dengan warna putih. Jikalau ada minus biasanya suka terlihat ada titik putih atau shadow warna hitam, tompel atau garis atau warna-warna yang lainnya suka terlihat kalau ada minus layar. Ini semuanya bagus, kemudian kita exit. Nah, kita exit ya. Kemudian yang ketiga, kita cek keyboard, touchpad dengan aplikasi keyboard test ya. Nah, kita buka aplikasi keyboard test. Nah, kita coba satu persatu dengan menekan tombol QWERTY, tombol huruf, semuanya kita ketik. Jikalau ada yang warna merah, jikalau ditekan warnanya tidak warna hijau, masih warna putih, dipastikan itu keyboardnya bermasalah. Itu harus diganti biasanya. Ini laptopnya bagus ya, jadi nggak ada masalah. Ini bagus, touchpad juga bagus, ini jalan, kursornya jalan ya. Nah, enter, bagus semua ya, bagus semua ya. Semua ini bagus. Cek semuanya ya. Nah, jika sudah selesai kita close. Kemudian kita cek touchpad test dengan membuka aplikasi touchpad. Nah, jika di touchpadnya jika digerak-gerakkan seperti ini, aplikasi touchpadnya berwarna hijau, berarti touchpad itu bagus. Nah, kita coba dengan menekan touchpad yang kanan ya, warna hijau ya, bagus ya. Terus touchpad yang sebelah kiri, nah hijau ya, ini bagus. Nah, kemudian yang keempat kita cek prosesor, grafik. Jika grafik driver tidak ada, maka laptop harus diupdate Windows. Jika tidak, maka kecerahannya tidak akan berfungsi normal atau cahaya akan terang menerus. Terus cek kecerahan atau brightness, redupkan dan terangkan. Cek prosesornya dengan menekan tombol Windows dan tombol R secara bersama-sama. Nah, kemudian kita ketik dxdiag ya, dxdiag ini sudah ada ya. Kemudian tekan tombol OK. Nah, nanti akan muncul prosesornya. Nah, ini prosesornya. Prosesornya Intel Celeron N4020 ya. Kemudian bisa terlihat RAM-nya juga. Ya. RAM-nya 8 GB ya. Nah, kemudian kita tekan display. Nah, kita lihat jikalau device ini namanya tidak ada Intel UHD grafik, maka dipastikan kecerahannya tidak akan normal. Kecerahannya akan terus cerah, nggak bisa diredupkan. Maka itu harus diupdate Windows. Nah, kemudian kita close. Lalu kita cek SSD. SSD dengan ketik di sini tombol pencarian Task Manager dan kemudian kita open. Nah, di sini sudah kelihatan ke sini
ke SSD NVMe, ini NVMe ya, NVMe. Jadi SSD-nya tuh berbentuk kepingan tipis, model yang baru. Kita ke SSD ini, kemudian kita bisa lihat SSD 512 GB, namanya Midas Force. Ini dengan penyimpanannya 512 GB. Ini tersisa karena sudah terpakai oleh sistem. Lalu kita close. Kemudian 5, cek kamera dan cek speaker. Kemudian kita cek kamera ya dengan ketik di sini pencarian ke kamera. Ya. Kemudian kita open. Nah, ini tidak terbuka ya kamera karena ada kamera shooter, itu kamera anti hack. Jadi kita harus bukakan penutup kamera ini. Nah, ya, bagus ya. Ya, jikalau dicek bagus seperti ini, laptop itu bagus. Kemudian kita close. Kemudian kita cek speaker. Kita cek speakernya dengan membuka aplikasi, bisa aplikasi musik atau YouTube ya yang ada di website. Kemudian kita play. Kita volumenya dibesarkan. Ya, suaranya bagus. Bagus ya. Normal. Jikalau speakernya suaranya ada yang sember maka dengan volume yang lebih besar, maka dipastikan speakernya sudah jebol. Kemudian kita close. Kemudian kita cek nomor, kita cek nomor 6 ya. Kita cek baterai. Jika baterai 70% ke atas, maka baterai tersebut masih kondisi bagus. Kita cek baterai bisa dengan aplikasi baterai info view. Nah, kita bisa lihat. Kita lihat full charger capacity sama desain capacity. Jika desain capacity bawaan ininya laptopnya 42.000 mAh sama full charger capacity-nya 42.000 mAh, maka dipastikan itu laptopnya masih baru. Soalnya ini laptop second, jadi udah terpakai ya, udah beberapa kali. Jadi ada penurunan daya baterai, daya penurunan ya 1000 mAh ya. Nah, kita lihat baterai wear level. Nah, ini jikalau baterai wear level semakin besar, maka baterai itu masih bagus. Jika baterai wear levelnya kecil, di bawah 70%, maka baterai tersebut maka boros ya, boros. Jikalau dipakai itu paling berapa jam sudah habis baterainya ya. Nah, kemudian kita lihat nih number charge discharger. Jadi pengecasan itu baru 21 kali dipakai di cas baterai ya. Kemudian kita close. Nah, kita ketujuh ya, cek Bluetooth dan WiFi. Nah, kita cek Bluetooth dan WiFi. Kita ketik di sini Bluetooth. Nah, kemudian kita on kan.
Kemudian kita sambungkan bisa ke speaker aktif, bisa kemudian kita nyalakan musik. Kalau musik terdengar berarti Bluetooth-nya masih bagus ya. Lalu kita cek WiFi. Nah, kita cek WiFi di sini ya. Kita akan menyalakan WiFi dengan membuka tethering. Ini ya. Nah, kita akan menyalakan hotspot dari handphone. Kemudian kita cari di sini WiFi. Nah, yang tadinya kan sudah terkoneksi dengan HP saya, jadi langsung tersambung ya. Jadi jika belum tersambung, kita sambungkan dulu, lalu kita menggunakan password. Nah, yang terakhir ya, yang ke-8, kita cek adaptor charger dengan menyambungkan charger listrik. Kemudian sambungkan ke laptop jika terisi, maka adaptor tersebut masih bagus. Nah, kita coba sambungkan dengan pengisian daya ke listrik dan colokan daya. Nah, sudah terpasang ke listrik, kemudian kita colokan ya. Kita matikan dulu ini memori eksternalnya dengan sini, kemudian eject. Nah, di eject itu mengeluarkan eksternal, maka kesehatan itunya eksternal HDD-nya bagus. Nah, kita sambungkan kabel adaptornya ke laptop. Nah, pengisian daya ya tersambung ya, bisa dilihat ada tanda listrik ya. Nah, segitu saja ya tips cara untuk cek laptop second secara jelas ya. Ya, teman-teman bisa nanti membeli laptop, kemudian lakukan cara-cara yang saya sebutkan. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ya. Terima kasih.